A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini bertemu kembali dengan saya, Ustadz Ardiansah Asri Hussein, dalam kajian fikih, dan insya Allah Ta'ala pada hari ini uraian yang akan kita sampaikan berkaitan dengan fikih imamah, yaitu tentang syarat dan adab menjadi imam salat. Tema ini menjadi penting dalam keseharian kita karena kita ya selaku muslim ya selaku laki-laki muslim maka sekurang-kurangnya akan menjadi imam bagi keluarga kita ya atau masyarakat di sekitar kita, termasuk juga kaum wanita ya, para akhwat muslimat fatayat ya yang sewaktu-waktu boleh jadi bersama dengan kaum wanita lainnya dan tidak ada laki-laki, maka tentu juga harus tahu terkait dengan syarat dan adab menjadi imam sholat, ya, agar ibadah yang agung ini dapat kita lakukan sebagaimana tuntunan dan panduan agama. Muslimin, muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang imamah di dalam sholat, maka kita perlu tahu apa makna imamah. Imamah ini secara umum ya dari kata imam yang artinya orang yang memimpin, atau setiap orang yang diikuti dan diteladani dalam kebaikan dan keburukan. Imamah ini terbagi dua, ada imamah kubro, artinya imamah pada ruang lingkup yang besar, ada imamah sughro, yaitu imamah kepemimpinan dalam ruang lingkup yang sempit, yang lebih kecil, gitu. Nah, tentang imamah ini Allah nyatakan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 73. Dan kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebaikan, wa iqamas shalah, dan mendirikan salat, wa ita'az zakah, dan menunaikan zakat, wa kanu lana abidin, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Berikutnya juga dalam Quran surah Al-Qasas ayat 41 ya. Kalau di ayat sebelum ini kita menjelaskan tentang pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada kebaikan. Nah, pada bagian yang kedua Quran surah Al-Qasas ayat 41 Allah menceritakan juga ada pemimpin-pemimpin yang buruk yang menyeru manusia kepada neraka. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat kelak mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berbicara tentang pemimpin ya, tentang imamah ya, baik itu imamah yang mengajak kepada kebaikan atau imamah yang mengajak kepada keburukan. Tentang imamah kubro ini disebut oleh para ulama adalah posisi khalifah ya, orang yang memimpin kaum muslimin ya, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan-urusan keakhiratan gitu. Nah, seperti mana peran khalifah ini diuraikan oleh Imam Al-Mawardi. Ini salah seorang ulama ya dari mazhab Asy-Syafi'i, namun beliau juga mengajarkan fikih perbandingan mazhab. Beliau menyebutkan peran khalifah atau imamah kubro ini adalah hirasatuddin wa siyasatud dunya ya, yaitu menjaga, mengawal, melindungi agama serta mengelola dunia gitu ya. Nah, ini peran imamah kubro atau khalifah ya. Dia adalah pemimpin tertinggi kaum muslimin ya dalam satu masa gitu. Kemudian persyaratan menjadi imam atau imamah kubro ini setidaknya ada 6. Yang pertama, laki-laki muslim ya. Kemudian dia adalah seorang yang merdeka, ketiga laki-laki ya.
keempat berakal, kelima punya kemampuan, kecakapan memimpin, dan yang keenam orang Quraisy, ya. Nah, ini pada posisi khalifah, ya. Dan peran ataupun posisi kekhalifahan ini itu berakhir, ya, atau kemudian tidak digunakan dan dipraktekkan lagi di sejumlah negara-negara Muslim sejak 1924, ya, dan berganti dengan peran atau sistem yang berbeda, gitu ya. Ada yang sama, memiliki spirit yang sama, ada yang berbeda, ya, karena memang khalifah ataupun kekhalifahan ini bukanlah sesuatu yang baku, ya, sesuatu yang harus, ya, namun tentu dilihat dan dipertimbangkan berdasarkan dengan sebuah kemaslahatan, ya. Di Indonesia misalnya kita menggunakan sistem republik, gitu ya, di mana kita punya presiden, ya, kita punya DPR, kita punya MPR, yudikatif, dan lain-lain, ya. Ini adalah hasil kompromi antara para ulama dan para pemimpin kita, gitu ya. Dan insya Allah itu tentu berdasarkan pertimbangan para ulama kita adalah yang maslahat, ya, yang ada pada hari ini. Kemudian pemilihan imamah kubro ini dilakukan dengan 3 cara biasanya. Ya. Yang pertama melalui peran ahlul halli wal aqdi, ya. Nah, jadi ini pada kelompok yang terbatas, gitu ya. Jadi para pemimpin atau para kibar, ya, para masyayikh, ya, dalam satu komunitas kaum muslimin, ya, mereka yang dilihat berkapasitas untuk kemudian memusyawarahkan dan memutuskan siapakah yang layak menjadi pemimpin. Yang kedua melalui pewarisan. Nah, ini sistem kerajaan, ya, yang umumnya di hari ini dipraktekkan di negara-negara Arab, ya, seperti Arab Saudi, ya, kemudian juga negara seperti Yaman, ya, kemudian negara Oman, dan lain-lain. Yang ketiga dengan kekuasaan. Nah, ini mungkin banyak, ya, kekuasaan artinya boleh jadi dilantik atau ditunjuk oleh pemimpin ataupun khalifah sebelumnya. Baik. Selanjutnya imamah sughro ini yang dimaksud oleh para ulama kita dengan istilah imamah sughro adalah imam pada posisi sebagai imam sholat. Dia pemimpin pada ruang lingkup yang lebih kecil, gitu ya. Nah, setidaknya untuk menjadi seorang imam dalam sholat harus memiliki 10 kriteria. Yang pertama, dia beragama Islam, ya. Yang kedua, dia orang yang berakal, ya, artinya dia waras, gitu. Kemudian yang ketiga, dia baligh, ya, telah mencapai usia bulugh. Laki-laki ditandai dengan mimpi basah, perempuan ditandai dengan menstruasi, gitu. Yang keempat, dia adalah laki-laki, ya. Ini tentunya kalau makmumnya laki-laki atau laki-laki dan perempuan, ya. Jadi perempuan tidak boleh menjadi imam kecuali jika memang seluruh peserta sholat ataupun jamaahnya adalah dari kalangan perempuan. Yang kelima, suci dari hadas. Nah, suci dari hadas, maka sebelum seorang imam itu menjadi memimpin sholat, maka dia harus memastikan dirinya suci dari hadas. Baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Yang keenam, ya, yang paling baik bacaannya dan mengetahui fikih sholat. Ya, hal ini tentu diperlukan karena dalam melakukan ibadah sholat, ya, maka tentu dia perlu tahu tentang tata cara yang memang diajarkan dalam agama kita, dan dia juga perlu tahu apa saja yang perlu dilakukan jika sewaktu-waktu ada gangguan pada sholatnya, apakah itu dari dirinya atau dari orang lain atau mungkin dari sekitarnya. Yang ketujuh, bukan bagian dari makmum, ya, karena memang imam itu harus kemudian dipilih dari makmum. Yang kedelapan, tidak ada uzur, ya, artinya tidak ada kesulitan dia melakukan ibadah sholat dan memimpin jamaah. Yang kesembilan, fasih bacaannya, ya. Yang kesepuluh, pribadi yang baik. Nah, ini secara umum 10 kriteria menjadi imam sholat. Baik, muslimin, muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meski begitu, kemudian kalau kita lihat penjelasan dari Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau, maka kita akan menemukan, ya, ada beberapa perbedaan, ya, secara zahir, ya, tentang siapakah yang paling layak menjadi imam.
Ya, di antaranya misalnya kita pernah membaca hadis Nabi yang mengatakan liya ummukum aqra'ukum Qur'anan. Hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling yang paling baik bacaannya atau yang paling banyak hafalannya gitu ya. Namun kemudian di hadis yang lain kita juga mendapati Nabi mengatakan liya ummukum akbarukum sinnan. Hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah orang yang paling berusia atau yang paling tua umurnya gitu. Nah, hadis-hadis ini secara zahir ya itu terlihat berbeda dan dari sinilah kemudian muncul ragam perbedaan dan variasi pendapat di kalangan para ulama ya. Dan itu wajar-wajar saja ya, seperti mana yang sering disampaikan sebelum ini bahwa di antara karakteristik fikih itu adalah karena bervariasinya pemahaman dan pendapat di kalangan para ulama, karena boleh jadi dalilnya itu sangat ambigu atau multi interpretasi, sehingga boleh jadi ulama melihat dari sudut yang berbeda ya. Dan perbedaan itu tentu menjadi kemudahan dan rahmat bagi kaum muslimin. Kita melihat seperti pendapat ulama Hanafi, siapakah yang paling utama menjadi imam? Maka Imam Abu Hanifah dan para ulama Hanafi ya mengatakan ada 7 level ya yang ditetapkan menjadi imam yang paling utama berdasarkan urutannya. Ya, yang pertama yang paling faqih tentang sholat. Nah, yang paling faqih tentang sholat artinya dia paling mengetahui ilmu ya tentang tata cara pelaksanaan ibadah sholat seperti mana yang diajarkan dalam agama kita gitu ya. Ini di level yang pertama. Jadi di antara jamaah dipilih siapakah yang paling faqih tentang sholat gitu. Kemudian kalau sama maka pilih yang kedua yang paling bagus bacaan dan tajwidnya, yang paling bagus bacaan dan tajwidnya gitu. Pada posisi yang ketiga yang paling wara', artinya yang paling menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang keempat, yang paling berusia. Nah, gitu ya. Jadi yang paling berumur di antara jamaah gitu. Kalau memang pada level pertama sampai level ketiga mereka pada posisi yang sama. Kemudian jika sama ya usianya sama maka pilih yang kelima yang paling berakhlak gitu ya. Yang kesehariannya ya perilakunya itu adalah termasuk orang-orang yang berakhlak dan berkepribadian mulia gitu. Yang keenam ya jika mereka sama maka pilihlah pemimpin negeri atau hakim ya, pemimpin negeri atau hakim. Siapakah yang menjadi pemimpin di tempat itu? Apakah dia lurah atau dia camat atau dia bupati ya, atau mungkin wali kota, gubernur bahkan presiden gitu ya. Kemudian yang ketujuh imam rawatib, artinya imam yang tetap dilantik oleh DKM ya Dewan Kemakmuran Masjid atau pihak-pihak yang berwenang memutuskan siapakah yang menjadi imam rawatib. Nah, ini yang utama menjadi imam dalam perspektif ulama Hanafi. Nah, tentu kemudian kalau kita lihat pendapat dalam madzhab Maliki ada sedikit perbedaan gitu ya. Jika di awal ulama madzhab Hanafi mengatakan yang paling layak menjadi imam adalah orang yang paling faqih dalam bab salat gitu ya. Maka dalam madzhab Maliki yang paling utama menjadi imam adalah pemimpin negeri atau hakim. Ya. Jadi kalau kita misalnya di tempat itu ada lurah, maka lurah yang paling layak menjadi imam. Maka seorang lurah ya harus bisa kemudian memperbaiki bacaan ya, kemudian tajwid serta kemahiran-kemahiran dalam membaca Al-Qur'an. Yang kedua, jika tidak ada maka baru di level yang kedua imam rawatib, imam tetap gitu ya. Yang ketiga yang paling faqih tentang sholat. Nah, gitu ya. Jika tadi ulama Hanafi menempatkan poin ini di posisi pertama, dalam madzhab Maliki di posisi yang ketiga ya. Mohon maaf. Yang keempat, yang paling bagus bacaan dan tajwidnya gitu. Poin yang kelima yang paling wara' ya. Yang keenam yang paling berusia dan yang ketujuh yang paling berakhlak gitu ya. Baik, berikutnya dalam madzhab Syafi'i ya kita melihat ada kesamaan antara pendapat ulama Maliki dengan ulama Syafi'i gitu ya, yaitu mengutamakan pemimpin negeri atau hakim gitu ya. Masya Allah, Indonesia adalah negara yang mayoritas Muslim yang
banyak mempraktekkan dan mengadopsi pendapat produk-produk fikih dalam mazhab Syafi'i gitu ya. Maka memang yang paling utama itu pemimpin negeri atau hakim gitu yang menjadi imam di dalam sholat gitu. Jadi selain dia memimpin pemerintahan, ya sejatinya dia juga memimpin umat dalam sholat mereka. Yang kedua imam rawatib, imam tetap ya. Yang ketiga penduduk setempat mukim, bukan musafir, bukan pendatang, tapi orang yang memang menetap di tempat itu. Yang keempat yang paling faqih tentang sholat gitu. Yang kelima yang paling bagus bacaan dan tajwidnya. Yang keenam yang paling warok, yang paling menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yang paling dulu keislamannya. Jadi jika di tempat itu banyak mu'alafnya, maka pilih yang paling awal atau yang paling terdepan keislamannya gitu. Yang kedelapan yang paling mulia nasabnya gitu ya. Nah, jadi yang paling mulia nasabnya baik apakah dia dari keturunan orang-orang Quraisy ya sebagai kabilah yang paling mulia ya di antara kabilah-kabilah yang lain pada umumnya, apalagi kemudian jika dia berasal dari nasabnya atau tersambung nasabnya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan habaib ya, maka mereka paling utama menjadi imam dalam sholat ya. Kemudian jika tidak ada ya maka pilih ya yang secara nasabnya apakah dari kalangan para ulama, orang-orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kita pilih. Yang kesembilan yang paling baik sejarah hidupnya ya. Artinya dia tidak pernah ataupun tidak punya masa lalu yang hitam ya, bergelimang maksiat gitu ya. Nah, ini kita jaga karena tidak haram ya dan tetap sah sholatnya jika yang memimpin itu orang yang punya masa lalu hitam, namun tentu lebih utama kita memilih yang bersih masa lalunya sehingga tidak menjadi pembenaran ya terhadap orang-orang yang boleh jadi mau ataupun masih memiliki kebiasaan bermaksiat ataupun bergelimang dosa. Selanjutnya yang paling baik penampilannya. Dalam mazhab Syafi'i penampilan sangat diutamakan. Oleh sebab itu seorang pemimpin apalagi dalam sholat maka hendaknya dia menjaga penampilan bersih ya, tidak kumal gitu ya. Kemudian juga tidak menimbulkan bau-bau yang tidak sedap. Ini jaga penampilannya. Yang ke-11 yang sudah menikah gitu ya. Dalam mazhab Syafi'i maka yang jomblo boleh menjadi imam, namun jika ada yang sudah menikah, maka yang sudah menikahlah yang lebih utama untuk menjadi imam. Baik, yang terakhir muslimin muslimat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang utama menjadi imam dalam mazhab Hambali ya. Yang pertama yang paling bagus bacaan dan tajwidnya ya. Nah, kemudian yang paling berilmu ya. Kemudian yang paling faqih tentang sholat, kemudian yang paling berusia, yang kelima yang paling bertakwa, yang keenam pemimpin negeri, dan yang terakhir imam tetap atau imam rawatib. Gitu. Baik, ini hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di antara uraian terkait dengan siapakah yang lebih utama menjadi imam di dalam sholat. Ya, semoga dengan penjelasan ini kita lebih paham ya dan lebih mengetahui apa saja persyaratan serta adab-adab yang sejatinya terpenuhi tatkala seseorang itu menjadi imam di dalam sholat ya. Semoga dengan mengetahui penjelasan ini maka ibadah sholat kita akan lebih khusyuk, akan lebih sempurna sesuai dengan tuntunan agama. Demikian, bertemu lagi di kajian yang akan datang. Astagfirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.